Kabar siang pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi. Gunung Marapi di Sumatera Barat erupsi pada Sabtu pagi. Pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi yang disertai bunyi dentuman keras. Sekian kalinya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara meletus. Letusan disertai dengan suara gemuruh pada Senin pagi. Erupsi besar terjadi pada Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kolom abu vulkanis menyembur hingga ketinggian 9 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Geografi 3 mendapatkan tugas tentang Gunung meletus. tentang gunung meletus, dan nama saya Rifki Budi Arianto. Nama saya Muhammad Zidan. Nama saya Gania Arifah. Saya Syarani Dimas. Ini dia simulasi gunung meletus. Hey teman-teman, kalian tahu nggak gunung berapi itu adalah gunung yang bisa mengeluarkan lava, gas, dan abu vulkanik. Itu terjadi di saat gunung berapi itu meletus. Gunung ini terbentuk dari aktivitas magma di dalam perut bumi. Berikut jenis-jenis gunung berapi berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama itu ada gunung berapi aktif yang masih sering meletus atau menunjukkan tanda-tanda aktivitas seperti gempa ataupun keluarnya gas, seperti gunung Merapi. Terus yang kedua itu ada gunung berapi istirahat yang bisa disebut dorman. Sudah lama tidak meletus tapi masih bisa aktif lagi. Contohnya kayak gunung Tangkuban Perahu, meski dipantau karena kadang aktif. Terus yang ketiga itu ada gunung berapi mati yang bisa disebut extinct, tidak menunjukkan aktivitas sama sekali dan dianggap tidak akan meletus lagi. Contohnya kayak gunung Sumbing, meski begitu statusnya bisa berubah jika ada aktivitasnya. Nah, teman-teman, dampak gunung berapi ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, yang pertama ini ada positifnya dulu. Yang positifnya yaitu yang pertama, tanah menjadi subur. Abu vulkanik mengandung mineral yang baik untuk pertanian. Yang kedua, sumber energi panas bumi. Bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, ada objek wisata alam. Banyak gunung berapi jadi tempat wisata alam. Yang empat, munculnya bahan tambang, misalnya belerang. Nah, dampak negatifnya yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan. Letusan bisa merusak hutan, lahan pertanian, dan pemukiman. Yang kedua, korban jiwa dan luka-luka akibat letusan, lava, dan awan panas. Yang ketiga, ada gangguan kesehatan. Abu vulkanik bisa menyebabkan sesak napas dan penyakit kulit. Yang keempat, ada transportasi terganggu. Abu bisa mengganggu penerbangan dan perjalanan di jalan raya. Gania, kamu tahu nggak sih, pasca bencana gunung meletus, banyak hal yang perlu dilakukan untuk pemulihan dan mengurangi dampak yang ditinggalkan. Ada langkah-langkahnya. 1. Penilaian kerusakan. Tim penanggulangan bencana melakukan penilaian terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh letusan, seperti rumah yang hancur, lahan pertanian yang rusak, dan infrastruktur yang terganggu. Penghitungan korban jiwa dan luka-luka serta kebutuhan mendesak untuk korban yang selamat. Yang kedua, penyediaan bantuan kemanusiaan. Penyediaan makanan, air, dan obat-obatan untuk para korban yang selamat. Tenda darurat, pakaian, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya diberikan kepada pengungsi. Dan yang ketiga, pembersihan abu vulkanik. Membersihkan abu vulkanik yang menutupi rumah, jalan, dan fasilitas umum. Warga diberi masker dan alat pelindung untuk menghindari dampak kesehatan dari debu vulkanik. Yang keempat, pemulihan kesehatan dan psikososial. Perawatan kesehatan untuk korban luka, gangguan pernapasan akibat abu vulkanik, dan penyakit lain yang muncul. Pendampingan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang dialami para korban, terutama anak-anak dari keluarga yang kehilangan rumah atau anggota keluarganya. Teman-teman, ayo kita evakuasi diri. Gunung lagi erupsi. Di sini posko korban bencana alam gunung meletus. Permisi, selamat siang Pak. Siang. Izin bertanya, di sini kondisi pasca setelah bencana gunung meletus bagaimana ya? Kemarin itu pas terjadinya gunung meletus, suaranya itu terdengar sangat kencang.
Terus saya sempat melihat ke atas langit itu warnanya udah gelap menjadi abu warna gelap gitu, dan jarak pandang saya menjadi pendek. Tapi di sini udah semakin baik kan ya Pak keadaannya? Alhamdulillah semakin membaik. Oke, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Nah, maka dari itu teman-teman, sebelum memulai pendakian, alangkah baiknya kita mengetahui status aktif atau tidaknya gunung yang akan kita daki. Serta sebelum memulai pendakian, edukasi dulu diri kita sendiri mengenai alam serta risiko dan tanggung jawab yang akan kita dapat ketika mendaki. Oke, sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.